Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Husnaini. Saya adalah salah satu peserta magang Bimba AIUEO di unit Legenda Wisata. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di luar kelas hari ke-9 mengenai kurikulum baca. Pertanyaan pertama yaitu, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda panah yaitu menunjukkan alur. Lalu pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum? Arti dari garis tebal yaitu menunjukkan syarat. Lalu pertanyaan pertanyaan ketiga yaitu, apa arti dari tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda seru yaitu hati-hati. Lalu pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Cara membacanya yaitu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Lalu pertanyaan yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Syaratnya adalah verbal AIUEO. Lalu pertanyaan yang keenam, apa syarat modul B1A? Syarat modul baca 1A ada 3, yaitu D4H-FIKA, HSAIUEO, dan verbal BDG KMPSY. Semua syaratnya harus terpenuhi. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syaratnya yaitu D4HVS, verbal JLNTRC, dan B1A. Lalu pertanyaan yang ke-8, apa syarat D4HVS? Syaratnya yaitu 4HVS dan D4HVK. Lalu pertanyaan yang ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya yaitu 4HVS dan D4HVK. Lalu pertanyaan yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya yaitu B1B dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu HVJLNTRC, D4HVS, dan modul baca 1A. Lalu pertanyaan yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya yaitu B1F dan B4. Lalu pertanyaan yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya adalah B5 dengan syarat B1F dan B3. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai tahap persiapan. Pertanyaan pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Pengertian dari huruf verbal yaitu huruf verbal berarti huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Lalu pertanyaan yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Disebut juga dengan tahap verbal. Lalu pertanyaan yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya sebagai bentuk pengenalan anak terhadap huruf agar anak tidak merasa asing dengan huruf dan tidak merasa kesulitan. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa tujuan adanya tahapan persiapan? Tujuannya ada 2, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengenal bunyi huruf A, I, U, E, O. Lalu pertanyaan yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu ada materi verbal, verbal huruf, verbal kata, dan verbal kalimat. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahapan persiapan? Yaitu dengan cara menggunakan bahasa Bimba dan lagu Bimba. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai HVAIUEO. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HVAIUEO?
yaitu huruf verbal a, i, u, e, o atau hafi a, i, u, e, o adalah pengucapan bunyi huruf a, i, u, e, o tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari hafi a, i, u, e, o? Tujuan utama hafi a, i, u, e, o adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal a, i, u, e, o. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf a, i, u, e, o. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi a, i, u, e, o? Dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf a, i, u, e, o dan a, i, u, e, o secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel-yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Lalu motivator mengajak anak untuk mengikuti penyebutannya. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai hafi BDG ke MPSY. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari hafi BDG ke MPSY? Yaitu huruf verbal BDG ke MPSY adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi BDG ke MPSY? Tujuan utamanya adalah tujuan utama huruf verbal BDG ke MPSY adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG ke MPSY. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG ke MPSY dengan benar. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi BDG ke MPSY? Cara motivator yaitu mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf BDG ke MPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG ke MPSY dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf BDG ke MPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG ke MPSY dengan cara yang menyenangkan. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu mengenai hafi JLN TRC. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari hafi JLN TRC? Pengertiannya adalah huruf verbal JLN TRC adalah pengucapan bunyi huruf JLN TRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi JLN TRC? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLN TRC. Lalu tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLN TRC dengan benar. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi JLN TRC? Yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf JLN TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLN TRC. Lalu kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLN TRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang menggunakan lagu JLN TRC dengan menyenangkan. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai hafi ABC. Yang pertama, apa pengertian dari hafi ABC? Yaitu pengucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus hafi ABC? Tujuan utamanya itu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC dan tujuan khususnya itu agar anak terampil mengucapkan huruf verbal ABC. Lalu pertanyaan terakhir yang nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan hafi ABC? Dengan cara mengucapkan secara berulang dan dengan menyanyikan lagu ABC. Lalu kemudian mengajak anak untuk menirukan pengucapan huruf ABC. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.